Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini penjabat Gubernur Sumsel Ellen Setiadi SH MSE dengan didampingi Asisten 2 Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel Insinyur Basyarudin Ahmad menghadiri serta meresmikan secara langsung kegiatan peresmian Kampung Madani Desa Tanjung Bunut Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim dengan pemukulan drum secara bersama serta peninjauan langsung ke lokasi. Turut mendampingi penjabat Gubernur Sumsel, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumsel Insinyur Haji Amiruddin MSI, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel, Insinyur Haji Novian Aswardani STMM IPM ASEAN Engineer, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel, Insinyur Muhammad Afandi STMSC IPU ASEAN Engineer, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumsel dan di samping itu juga hadir di dalam kegiatan peresmian ini yakni penjabat Bupati Muara Enim Hengki Putrawan SPT MSI MM, para kepala organisasi perangkat daerah dan para Forkopimda Kabupaten Muara Enim, Direktur Bisnis Permodalan Nasional Madani Prasetya Sayekti, Camat Belida Darat Zulcaidir Sidik SSTP MSI, dan undangan lainnya. Adapun kegiatan ini sendiri dipusatkan di halaman kantor Camat Belida Darat Kabupaten Muara Enim, yang beralamatkan di Jalan Kabupaten Nomer 1 Desa Tanjung Bunut Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim, Selasa tanggal 4 Februari tahun 2025. Dikatakan penjabat Gubernur Sumsel, Ellen Setiadi SH MSE, acara ini penting sekali, di mana tadi sudah disampaikan oleh penjabat Bupati Muara Enim, memang kita strategi ekonomi kita akhirnya kita tidak bisa hanya mengandalkan satu prospek ekonomi atau kegiatan ekonomi. Dari dahulu kita tahu Muara Enim terkenal dengan sumber daya alamnya terutama ada batu bara, dan PT Bukit Asam, dan lain sebagainya. Tetapi ini walaupun kita eksplorasi dengan baik, kita tingkatkan, suatu saat akan ada batasnya. Nah, yang paling sustainability yang selalu berkelanjutan adalah ini sudah terbukti kepada berbagai situasi perekonomian kita adalah ekonomi yang berasal dari bawah, dari masyarakat, ujarnya. Menurut penjabat Bupati Muara Enim, Hengki Putrawan SPT MSI MM, di mana kita dapat hadir dalam rangka yang nantinya peresmian Kampung Madani Desa Tanjung Bunut Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim dan penyerahan bantuan korporatif sosial PNM secara langsung kepada nasabah. Sekali lagi saya ucapkan kepada penjabat Gubernur Sumsel selamat datang beserta rombongan, dan Asisten Deputi Induk Hilirisasi selamat datang di Muara Enim. Alhamdulillah kami bersyukur atas kedatangan Bapak Ibu yang dimana diberikan kesempatan kepada kami Muara Enim menjadi Kampung Madani, yang dimana Kampung Madani ini nanti merupakan sumber perekonomian khususnya Kecamatan Belida Darat ini, ungkapnya. Oke. Dari Joni sekarang jadi Prabu di sini. Tepuk tangan untuk kita semua. Jauh itu kan. Ya, oh Bapak ini, weh, tahan Besti. Mana tuh Bapaknya? Maksudnya Pak Kuk sebenarnya. Nah, syukur aja. Ibu-ibu, kan masih mandiri. Itu Bapak Gubernur lagi di sini lagi. Kita bukan yang masuk lagi pada foto itu ya.
sampaikan kepada seluruh anggota BEM bahwa di tempat yang telah ditentukan Bapak PJ Gubernur Sumatera Selatan tanggal 3 dengan PJ Bupati dan juga tamu-tamu dengan kita disambut oleh Hari Sambut ya, sebagai sobat-sobat yang di tempat acara. dan juga penjabat Bupati Muara Enim, Bapak Hengki Putrawan SPT MSIMM beserta rombongan. Juga beberapa tamu undangan kami yang saat ini telah hadir bersama-sama kita dan dipastikan akan mengikuti seluruh rangkaian acara kita pada kesempatan hari ini. Dikenalkan dengan cara menenun, teknik menenun, dan juga mengkombinasikan serat dan benang tenun dan potensi pendapatan lainnya dari hasil tenun. Yang insya ini menjadi pusat perhatian kita hari ini, menjadi aset kita juga. Untuk mengabadikan pertemuan ini 30 untuk media dokumentasi untuk dapat mengabadikan tugas dan meninggalkan tempat acara. Terima kasih. Kepada nasabah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak PJ Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Ellen Tiadi, selamat datang beserta rombongan, dan Bapak Asisten Deputi Pengembang Hilirisasi, selamat datang di Muara Enim, Pak. Alhamdulillah kami bersyukur kedatangan Bapak Ibu yang dimana diberikan kesempatan kepada kami Muara Enim ini menjadi kampung madani, Pak. Yang dimana kampung madani ini nanti merupakan sumber perekonomian dari khususnya Kecamatan Bidadarat ini. Terus terang tadi kalau saya lihat selama ini bahwa yang namanya tadi kata Pak Basar tadi, Pak Bupati Muara Enim ini agak malu-malu, nggak ngakui nanas ini karena punya Prabu Muli, Pak. Tetapi Pak, Prabu Muli ini adik itu, Pak. Yang dimana dulu memang pemekaran dari Muara Enim sendiri, sehingga memang jadi nanas pun cocok ditanam di Muara Enim. Jadi sebenarnya Prabu Muli ini tidak ada batas, Pak, sama Prabu Muli. Jadi alhamdulillah hari ini yang dimana kita ketahui bahwa perkebunan nanas di Prabu Muli ini, di Muara Enim ini luas. Yang sehingga tadi saya lihat ternyata nanas ini sama dengan kelapo. Kalau kelapo itu kata yang dibuang, jadi nanas ini juga kata yang dibuang. Jadi selama ini nanas ini tidak dimanfaatkan sehingga ada pembuangan yang dimana menjadi sampah. Nah kalau saya lihat sampah itu sekarang tidak lagi jadi barang yang mahal, yaitu serat. Nah tadi saya juga bicara sama Pak Gubernur sama Pak Asisten Deputi bahwa memang serat ini diterima sampai bisa ekspor. Jadi ekspor ke luar negeri yang dimana dibuat juga salah satunya itu tadi tempat ini Pak ya, jok mobil. Nah ini mahal Pak. Jadi kalau saya lihat dari sini, ini peluang pasar sudah ada dan sudah bisa dijual ke luar negeri. Jadi kenapa tidak Pak Camat? Jadi untuk daerah Muara Enim khususnya daerah Kecamatan Bidadarat ini dan sekitar ini nanti Pak Gubernur izin, ini walaupun mungkin umur udah tidak lama lagi Pak jadi begini, tapi saya harapkan kepada
kepala dinas yang hadir khususnya Muara Enim ini adalah peluang besar yang dimana tidak usah mikir-mikir lagi nak nanam apa, dadi apa, cuman ini sudah ada pembelinya. Jadi kalau sudah ada barangnya langsung dibeli. Nah ini tadi, jadi alhamdulillah inilah peluang besar bagi UMKM kita Muara Enim, khususnya ibu-ibu. Mana ibu-ibu yang di belakang tadi? Sudah memberikan bantuan Pak dari 3 juta sampai 15 juta, ini per kelompok. Jadi kalau 15 juta berarti 150 juta. Nah ini dimanfaatkan sebaiknya, yang dimana ini yang diharapkan Pak. Masyarakat kita ini sangat berharap bantuan-bantuan seperti ini, dan tidak usah ragu-ragu lagi ibu-ibu. Ini saya sebagai PJ Bupati Muara Enim, ini memerintahkan OPD-OPD, ini ada Kepala Bapeda juga, dimasukkan Pak, dimasukkan ke program pengembangan usaha, yang dimana ini sayang, yang memang nanti walaupun tadi nanas tadi Prabu Muli, tapi bajunya dari Muara Enim, joknya dari Muara Enim. Nah bahan ini dibeli ke luar negeri. Nah ini merupakan bisnis yang tidak mati, yang dimana saya bilang perkebunannya ada, sampah tadi tidak usah dibuang lagi, tidak jadi masalah dari lingkungan hidup, sehingga nanti dapat dipergunakan menjadikan uang. Nah mungkin ini Pak Gubernur, untuk program ini nanti saya rapatkan lagi khusus, nanti insya Allah semuanya ini akan kita kembangkan lagi, lebih baik lagi, sehingga tahun berikutnya ini akan lebih bagus lagi. Memang kita, strategi ekonomi kita, akhirnya kita tidak bisa hanya mengandalkan satu prospek ekonomi atau kegiatan ekonomi. Dari dulu kita tahu Muara Enim terkenal dengan sumber daya alamnya, terutama batu bara, karena ada PT Bukit Asam dan lain sebagainya. Tetapi ini, walaupun kita eksplorasi dengan baik, kita tingkatkan, suatu saat akan ada batasnya. Nah, yang paling sustainability, yang saling berkelanjutan adalah, dan ini sudah terbukti pada berbagai situasi perekonomian kita, adalah ekonomi yang berasal dari bawah, dari masyarakat. Kalau tadi sumber daya alam seperti batu bara dikelola oleh perusahaan, barangnya ada, tetapi karena perusahaannya kadang dikelola dari Jakarta tidak terlalu terasa manfaatnya di masyarakat sekitar. Tetapi kalau ekonominya berbasis dari bawah, dari masyarakat, bahkan masyarakat paling kecil, itu akan sustainability-nya, keberlanjutannya sangat kuat, dan itu akan sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, oleh karena itu, upaya-upaya kita untuk mengembangkan perekonomian berbasis masyarakat ini patut kita dorong dan kita kembangkan terus-menerus. Dan oleh karena itu, kita mengucapkan terima kasih kepada PT PNM hari ini bersedia untuk memberikan rintisan usaha yang sebenarnya usahanya sudah punya prospek yang cukup baik. Tadi dijelaskan oleh Pak Enki dan kita lihat selama perjalanan memang basis komoditas pertanian kita yang berbasis nanas ini sangat potensinya sangat besar sekali di Muara Enim. Cocok kali ya tanahnya, atau cocok karena PJ-nya kali, karena sudah lewat kampanye sih nggak apa-apa. Jadi peluang-peluang prospek inilah yang memang harus di-matchingkan, Pak. Matching itu adalah harus ada korporasi, harus ada institusi yang melihat peluang yang tidak bisa dilihat oleh masyarakat. Itu adalah pasar ekspor misalnya, atau memang itu adalah akses pasarnya, akses pembiayaannya, dengan kesiapan masyarakat untuk melakukan pengelolaan yang ada di bawahnya. Nah, tadi di sini kan sudah dibuktikan bahwa nanasnya banyak, bisa dimanfaatkan, buahnya bisa dijual, bisa diolah, dan kita lihat tadi dibuat macam-macam. Tetapi ada produk lain yang bisa kita kembangkan, ternyata nilai ekonominya sangat tinggi sekali, yaitu bisa dibuat macam-macam, baju, kemudian ada untuk jok, ada kemudian untuk lain-lainnya, benang, berbasis benang ya. Nah, mungkin kalau nanti bisa dikembangkan, potensinya sangat besar sekali. Mungkin perlu diriset ya Pak PNM ya, Pak Direktur Bisnis. Ini Pak, kalau di Eropa, Amerika itu, bantal itu biasanya berbasis bantal yang empuk itu ya. Kalau kita ke hotel-hotel bintang 5 itu tidak berbasis kapas, tapi biasanya berbasis hewan, bulu angsa dan lain sebagainya. Kenapa? Tingkat kelembutan, tingkat daya lenturnya kuat sekali. Nah, tapi kalau tadi misalnya dibandingkan dengan serat nanas yang sudah mulai digunakan untuk jok,
mobil BMW atau Mercedes ya Eropa, ya kelas Eropa, mesin juga bisa dikembangkan untuk yang lebih konsumer yang lainnya seperti bantal dan sejenisnya. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah. Baik, selanjutnya Juga boleh kita beri tepuk tangan yang meriah. dan bantuan mesin Juga kita beri tepuk tangan yang meriah. menuju Bapak Gubernur.